IndiHome, dekatkan pengalaman. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera sangat memprihatinkan karena permukiman luluh lantak. Ratusan orang meninggal, ratusan orang hilang dan juga masih dalam pencarian. Walhi mengungkapkan selain cuaca ekstrim, kerusakan lingkungan erat mempengaruhi dampak bencana banjir dan longsor ini. Ini dia tidak lahir gitu aja, Mbak. Dia difaktori atau dia di driving gitu ya oleh masifnya izin ekstraktif yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Di Aceh itu izin pertambangannya masif gitu ya, monokultur sawitnya masif, sektor hutannya juga masif gitu ya. Nah, ini adalah konsekuensi logis kalau kemudian pemerintah kita itu membasiskan model ekonomi kita itu masih berbasis ekstraktif dan berbasis lahan gitu. Kami melihat ada kesamaan tren pemberian izin, Mbak, di 3 wilayah ini. Baik. Ketika kita lihat model pembangunan kita yang basisnya adalah lahan dalam skala yang besar, tidak memandang ekosistem penting, yang penting kemudian investasi, tidak melihat bagaimana analisis lingkungannya, maka sebenarnya inilah yang memfaktori kerentanan kita itu semakin tinggi gitu ya. Ketika kemudian ada ancaman dari luar gitu ya, maka kita nggak mampu kemudian menahan atau meminimalisir dampak dari siklus alamiah tadi. Iya. Gitu. Dan catatannya, Mbak, siklon ini kan juga nggak datang begitu aja gitu ya. Dia kan siklus yang sebenarnya sangat langka dan dia dipengaruhi oleh situasi iklim, hidrologi kita gitu. Dan dia terjadi dan dia datang gitu ya, itu karena adanya perubahan iklim atau krisis iklim gitu. Di mana krisis iklim juga difaktori oleh salah urusnya terhadap ekosistem penting kita. Jadi ini kayak semacam lingkaran setan yang sulit untuk dilepaskan kalau basis pengelolaan sumber-sumber penghidupan kita atau sumber daya alam itu masih diletakkan pada basis atau kerangka eksploitasi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri meningkatkan kasus dugaan pembalakan liar yang menyebabkan gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara ke tahap penyelidikan. Hal ini dilakukan usai penyidik meyakini ada unsur pidana dan menemukan 2 alat bukti dugaan pembalakan liar di daerah aliran Sungai Garoga dan Anggoli. Pertama adalah ditemukannya alat berat berupa 1 bulldozer dan 2 eskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Penyidik saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap pihak operator alat berat. Penyidik juga menemukan adanya bekas longsoran yang terjadi bukan secara alamiah. Temuan ini mengindikasikan adanya aktivitas perluasan lahan di kilometer 6 dan kilometer 8 yang menyebabkan arus deras bermuara ke Sungai Garoga. Penyidik juga tengah melakukan uji laboratorium terhadap contoh kayu dan lokasi. Hal ini untuk memastikan asal kayu apakah dari lahan warga atau pembukaan lahan oleh perusahaan. Dimatikan dulu suaranya, Pak.